Jadi dia berdiri sambil duduk, tapi lehernya berdiri langsung ditebas. Tapi kalau menggunakan yudzabihu seperti domba, sapi, sebagainya, itu dijatuhkan dulu. Nah, ini yudzabihuna abna'akum, mereka menyembelih, jadi menyembelih anak-anak laki-laki yang saat itu lahir langsung. Jadi ada orang hamil ditungguin sampai 9 bulan, begitu yang keluar laki-laki, ambil banting ke tanah, gorok. Nah, saking kejamnya Firaun, ya, saking kejamnya, dan kekejaman itu juga terulang kembali, ya, ketika menjajah negara ini, ya. Makanya kejadian yang pernah terjadi nggak disebutkan kejadiannya, hanya disebutkan sosoknya, tapi bukan namanya. Firaun kan nama ini, nama gelar kerajaannya, ya, nama gelar rajanya. Wa istahyuna nisa'akum, dan membiarkan yang perempuannya itu hidup. Wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum 'adzim, dan itu adalah bala dari Tuhanmu yang Maha Agung. Religinya di situ, ya, bukan sembarang, bukan dikasih bonus untuk Indonesia, tapi apa? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan didorongkan oleh keinginan luhur. Nah, ini keinginan kita semuanya ini, keinginan para bapak-bapak bangsa ini, tapi yang didahulukan apa? Allah. Ya kan, yang didahulukan Allah dulu. Karena setiap pejuang itu dia nggak mikir dirinya, nggak mikir bangsa, tapi yang pikir pertama apa? Allah. Makanya seharusnya, nah ini seharusnya, makna kemerdekaan ini harus diisi dengan hal-hal yang dekat kepada Allah, ya, bukan dengan balap karung, apalagi, bukan dengan makan kerupuk, bukan saya nggak boleh, bukan, tapi bagaimana kita mengisi makna kemerdekaan ini dengan hal yang dekat kepada Allah. Istighosa, ya, lomba ngaji, lomba baca Quran, lomba apa lagi? Lomba yang memang mengesankan ada nilai-nilai keagamannya, religinya. Karena dari awal kita merdeka itu sudah ada nilai-nilai religinya. Bulan Ramadan, hari Jumat, bulan Ramadan, dan ditulis ada nama Allah di situ. Maka dari itu nanti kalau ada perayaan lagi, buatlah di Protestan 17 Agustus lomba azan, lomba ngaji, ya, lomba apapun itu, ya, untuk memang mengisi nilai-nilai kemerdekaan ini dengan nafas-nafas yang Islam, dengan kegiatan-kegiatan yang Islam juga. Baik. Selanjutnya, kalau kita melihat ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang kemerdekaan, atau dalam bahasa Arabnya disebut istiqlal, dan nanti akan berubah menjadi al-hurriyah, ya, kebebasan. Sebenarnya kita tidak menemukan, tetapi kita bisa melihat kejadian yang agak mirip, ya, kejadian-kejadian yang agak mirip. Karena memang Al-Quran begitu. Ketika dia berbicara tentang sesuatu kejadian dan dia nggak sebut nama aslinya, dan dia nggak kasih tahu nama tempatnya, itu dia akan terjadi berulang kali, ya, kecuali satu yang disebut yang tidak akan pernah terjadi, ya, yaitu kisah Isa putra Maryam. Karena Siti Maryam disebut langsung nama plus bintinya, ya, wa Maryam ibnata Imran, dan Siti Maryam dan Maryam putri Imran, dan itu tidak pernah terjadi lagi. Karena cuma dia satu-satunya wanita yang bisa hamil tanpa disentuh, ya, satu-satunya wanita yang bisa hamil tanpa disentuh. Itu hanya satu kejadian. Nah, jadi kejadian ini saya ambil dari surah Al-Baqarah. Mungkin banyak dari kita menghafalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab
yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim. Ya, jadi ayat ini diturunkan kepada Bani Israel yang saat itu berada di Madinah. Jadi Allah ingin mengesankan kepada Nabi Muhammad, tolong sampaikan cerita ini kepada Bani Israel yang tinggal di kota Madinah, karena di situ banyak orang Yahudi, ya, keturunan Bani Israel yang tinggal di Madinah. Ada namanya Yahudi Bani Qaynuqa, ada namanya Yahudi Bani Quraidah, ada nanti namanya Yahudi Khaybar dan lain sebagainya. Dan Allah ingin Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada mereka, wa idnajainakum, dan ketika kami selamatkan kalian, maksudnya kalian di sini nenek moyang mereka, Bani Israel zaman Nabi Musa, ya, zaman Nabi Musa, ya, tetap namanya Bani Israel. Wa idnajainakum min ali Fir'aun, ketika kami menyelamatkan kamu dari kekejaman Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Yasumunakum su'al adab. Nah, ini korelasinya. Yasumunakum su'al adab, yang memberikan penindasan kekejaman kepada kalian itu, maksudnya tembak kalian dengan seburuk-buruk adab. Kita pernah dengar istilah Musa, ya, sebagaimana disuruh kerja paksa, sampai ada yang meninggal, ya. Saya masih ingat, nenek saya sepertinya termasuk bagian dari Roh Musa. Saya asli Aceh, nenek saya orang Solo, ya, menikah di Medan akhirnya ke Aceh. Saya yakin nenek saya itu salah satu dari Roh Musa yang dikirim ke Medan, ya. Jadi nenek saya dari Solo dikirim ke Medan, menikah dengan orang Medan, tinggal di Aceh. Maka daerah ibu saya, dan saya kembali lagi di sini. Jadi, ya, cerita tentang Roh Musa ini otomatis kan hampir kisahnya sama kayak Fir'aun menyiksa Bani Israel, ya. Mungkin yang pernah baca sejarah bagaimana kita di orang-orang nenek moyang kita dipaksa bekerja, hasilnya diambil oleh mereka, ya. Dan ini su'al adab. Salah satu su'al adab yang pernah dilakukan oleh Fir'aun, ya, yuzabbihuna abna'akum. Nah, yuzabbihuna abna'akum maknanya, jadi dalam bahasa Arab itu ada dua, ada zabhun, ada nahrun. Kalau zabhun itu hewannya dijatuhkan, ya, tapi kalau nahr itu hewannya enggak dijatuhkan. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Nah, jadi onta itu nggak dijatuhkan cara menyembelihnya, ya. Onta itu tidak dijatuhkan, jadi dia berdiri sambil duduk, tapi lehernya berdiri langsung ditebas. Tapi kalau menggunakan yudzabihu seperti domba, sapi, sebagainya, itu dijatuhkan dulu. Nah, ini yudzabihuna abna'akum, mereka menyembelih, jadi menyembelih anak-anak laki-laki yang saat itu lahir langsung. Jadi ada orang hamil ditungguin sampai 9 bulan, begitu yang keluar laki-laki, ambil, banting ke tanah, gorok. Nah, saking kejamnya Firaun, ya, saking kejamnya, dan kekejaman itu juga terulang kembali, ya, ketika menjajah negara ini, ya. Makanya kejadian yang pernah terjadi nggak disebutkan kejadiannya, hanya disebutkan sosoknya, tapi bukan namanya. Firaun kan nama gelar rajanya, ya, nama gelar rajanya. Wa istahyuna nisa'akum, dan membiarkan yang perempuannya itu hidup. Wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum 'azim, dan itu adalah bala dari Tuhan yang Maha Agung. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya penjajahan, penindasan, dan apapun segala bentuk itu harus dihapuskan. Maka tadi itu dengan spirit, ya, dengan spirit ruh keagamaan, dengan spirit ruh keislaman,
Soekarno, Bung Hatta, dan semuanya itu memproklamirkan untuk keluar dari penjajahan tersebut. Sebenarnya makna hurriyah atau makna istiqlal dalam Islam itu ada 3. Makna istiqlal atau merdeka. Yang pertama, al-hurriyah bitta'allum, ya, kebebasan dalam belajar dan mengajar. Ya, dulu kita ketika masa penjajahan mungkin hanya orang-orang tertentu yang bisa belajar, hanya orang-orang bangsawan mungkin yang bisa belajar, tapi yang bawahnya terkekang, tidak bisa. Maka dari itu yang pertama, kebebasan untuk belajar dan mengajar. Yang kedua, al-hurriyah lil ibadah, kebebasan untuk beribadah. Karena kebebasan untuk memilih agama itu adalah hak segala bangsa, hak masyarakat. Tidak bisa seorang bangsa untuk masuk pada agamanya, dan itu diatur dalam undang-undang. Di Al-Quran pun begitu. Muslim tidak berhak untuk memaksa orang masuk pada Islam, apalagi mengejek, mengolok-olok agama mereka. Al-Quran melarangnya. Maka dari itu, setiap warga negara berhak memilih dan bebas memilih apa yang menjadi keyakinannya. Selanjutnya yang ketiga, al-hurriyah fit tafkir. Jadi kebebasan dalam berpikir untuk berinovasi. Kita tahu sekarang ini tiga-tiganya ini masih agak belum terlalu bebas, belum benar-benar bebas, ya, karena secara fisik kita sini sudah 78 tahun merdeka, tapi secara pikiran, secara ekonomi, secara undang-undang kita masih banyak terjajah. Contoh kecil, ya, Jepang hanya bisa masuk ke Indonesia sekitar berapa? 10 tahun. Jepang sebelum dibom Hiroshima Nagasaki. Berapa? Ya, nggak lama lah ya, nggak lama. Sebelumnya kan VOC, bukan Belanda ya, VOC. Ya. Nah, Jepang hanya sebentar, tapi dia bisa menjajah kita melalui apa? Mobil. Ya. Kalau Jepang ada apa aja? Honda, ya, mobil apa lagi? Toyota, ya. Dia memang nggak bisa jajah, cuma dia bisa ngejajah kita lewat itu. Nah, maka kembangkanlah potensi-potensi bakat yang dimiliki oleh anak bangsa untuk berbuat, ya. Jangan malah ketika anak bangsa membuat produk, justru kita yang apa namanya? Paling juga nanti nggak laku, kan begitu. Paling juga kan begini. Jangan, jadi kita dukung, ya, supaya kita terbebas dari itu, ya, bisa berinovasi dan bisa berpikir, sehingga yang poin untuk kebebasan sudah kita dapatkan. Contoh kecil lagi, handphone yang ada di depan saya ini buatan mana? Oppo, ya, ada Cina, ada Korea, dan sebagainya, ya, alat elektronik, ya, AC. Nah, dari sini aja kita bisa lihat sebenarnya makna merdeka itu di mana bangsa ini bisa berdikari, bisa menciptakan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk bangsanya. Ya, jangan sampai kita udah merdeka tapi belum merdeka dari hal yang kecil-kecil ini. Nah, kita harap, kita mohon, kita berharap semuanya kepada siapapun untuk benar-benar memaknai kemerdekaan ini sampai sedetail-detailnya. Jangan hanya merdeka kemudian kita rayakan selesai, tapi tidak ada inovasi-inovasi baru untuk benar-benar keluar dari, ya, belenggu penjajahan itu. Dan akhirnya apa? Akhirnya kita, ya, terus-terusan begitu. Nah, nanti ke depan semoga ada anak bangsa yang bisa buat handphone yang canggih, kendaraan yang canggih, dan peralatan-peralatan yang canggih, sehingga apa? Kita benar-benar merasakan al-hurriyah atau kebebasan merdeka dari segala bentuk penjajahan, baik fisik maupun non fisik. Baik, untuk selanjutnya yang terakhir sebelum
saya tutup. Ada ayat yang menyatakan penjajahan itu tidak dan sama sekali tidak diperbolehkan. Ya, mungkin semuanya hafal. Saya yakin semuanya hafal. Saat khotib di khutbah yang kedua pasti membaca ayat ini. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Jadi ayat ini ya menegaskan bahwa innallaha, sesungguhnya Allah, ya'muru bil 'adli, sesungguhnya Allah Subhanahu memerintahkan untuk berlaku adil. Untuk siapa? Untuk semuanya. Maka nggak disebutkan, ya, nggak disebutkan mukhatibnya, ya. Ke siapa? Innallaha ya'muru, Allah memerintahkan. Nggak ada siapanya, nggak ada orangnya, ya. Ketika nggak ada orangnya, maka ini berlaku untuk semua makhluknya yang ada di dunia ini. Mau agamanya Islam, mau agamanya Kristen, mau agamanya Buddha, maka berlaku adil itu wajib dilakukan oleh manusia. Ya, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan, dan berbuat baik, wa ita'i dzil qurba, dan berbuat baik dan memberikan kepada kerabat. Nah, yang masuk penjajahan itu apa? Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha, dan Allah melarang kepada apa? Fahsya. Yang pertama, fahsya itu berkata kasar, berkata tidak baik. Fahsya itu bentuknya dia verbal, ngomong, ya. Kalau bahasa kita ngebully atau maki, ya, atau bahasa itunya misu, ya, maki, misu atau apapun itu berkata tidak baik, fahsya namanya. Kalau mungkar perbuatannya, ya, memukul, menyiksa, apalagi, ya, apa namanya? Nembak, ya, nembak itu lah, ya, pokoknya perbuatan, ya, bentuknya perbuatan, fahsya wal munkar wal baghi, dan menciptakan permusuhan, suka adu domba, ya. Dulu kan kita nih sama Belanda diadu domba, kerajaan ini diadu sama kerajaan ini, ya kan. Kemudian masih ingat namanya Snokronyo yang pernah jadi apa? Yang pernah dikirim ke Aceh untuk memperonak-peronakan, ya, kekuatan orang Aceh, karena dulu bagian Aceh ini nggak pernah berhasil diserang, ya. Maka dikirimlah Snokronyo sebagai pengadu domba. Dia ini orang orientalis, hafal hadis, hafal Quran, ya, pakai gelarnya syekh, ya. Kemudian dia diterima oleh masyarakat di sana. Nah, menyusup untuk menghancurkan, itu namanya adu domba, dan itu dilarang dalam Quran. Fahsya dilarang, kekejaman, ya, secara perkataan. Kemudian munkar juga, ya, menyiksa dan lain sebagainya. Begitu juga dengan al-baghi, ya, permusuhan, suka adu domba dan lain sebagainya. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Allah memberikan pengajaran kepada kita semuanya. Semoga kita semuanya berpikir untuk yang lebih baik. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Kalau ada yang ingin bertanya, kita bisa ngobrol. Insyaallah masih ada waktu sekitar 15 menit. Hadanallahu wa iyyakum. Ya, fadhil. Ya, barangkali dari jemaah ada yang mau bertanya terkait dengan apa yang disampaikan oleh beliau. Monggo dipersilakan. Ya, baik, kalau tidak mungkin saya wakili aja, Ustaz. Ya. Mungkin bisa disampaikan terkait dengan hikmah dari semua yang terjadi di masa penjajahan, lalu kemudian kita bisa memproklamirkan negara kita sebagai negara yang merdeka. Makanya ada istilah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mungkin bisa disampaikan, Ustaz. Terima kasih.
hikmahnya ya. Baik, hikmah itu kan sesuatu yang didapat setelah ada kejadian. Ya, hikmah yang bisa kita ambil ya dari kemerdekaan ini yang pertama syukur. Ya, lagi-lagi kita harus bersyukur karena ini benar-benar memang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dan hikmah yang ketiga, bagaimana kita bisa membuat sesuatu yang bermanfaat ya kepada orang lain sehingga kita tidak tergantung kepada bangsa-bangsa lain. Contoh tadi seperti buat handphone, buat mobil, itu hikmahnya saya rasa. Terima kasih. Monggo. Assalamualaikum. Gimana mau merdeka ya kan? Jiwanya aja belum merdeka. Kasihan dalam. Ya. Kayaknya juga Oke, baik. Ya kan di Al-Quran ada tuh surat Al-Asr ayat 9. Ya. apa bunyinya? Bunyinya gimana? Surah apa surah? Surat Al-Asr ayat 9. Hasyar. KP-nya Al-Hasyr. Oke. Ada hasyar. Sementara Al-Hasyr. Wah, berat nih. kita. Jiwa-jiwa belum merdeka. Ya, ayat 9 Al-Hasyr. Oke, baik. Menarik ini ayat ke-9. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajah mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ini ayatnya. Oke. Kita bicara asbab nuzul ya. Jadi ayat Al-Hasyr ini ada hubungan dengan Yahudi Madinah yang saya ceritakan tadi. Jadi ayat ini ya turun kepada Yahudi Bani Quraidah. Ini menjadi salah satu Yahudi yang berkhianat. Ya, ketika Nabi Muhammad sampai ke Madinah, dan di situ itu banyak komunitas-komunitas Yahudi, komunitas-komunitas yang lainnya, maka dibuatlah Piagam Madinah. Ya, salah satu poinnya adalah bersatu untuk mempertahankan kota Madinah. Ya, kemudian yang kedua tidak boleh berbuat kezaliman, dan yang ketiga harus satu padu dalam mewujudkan kota Madinah ini aman, tentram, damai. Dan mereka melanggarnya. Ini cerita sini. Ayat itu menceritakan bahwa walladzina tabawwa'ud dara wal iman, dan orang-orang Ansar yang telah menempati kota Madinah dan yang telah beriman sebelum kedatangan orang Muhajirin, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah. Jadi orang-orang Ansar ini, ya orang Ansarnya mereka penduduk Madinah yang menunggu orang Muhajirin datang dari Mekah. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka, yaitu dari orang Muhajirin. Dan mereka mengutamakan kaum Muhajirin atas diri mereka sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Nah, ini yang menjadi poin kerennya Nabi Muhammad ya. Jadi memang orang Madinah ini sebelum Nabi datang emang udah ada orang muslimnya, ya, karena ada perjanjian Hudaybiyah. Ya, jadi orang Madinah ini sebelum Nabi hijrah, ini kan cerita tentang hijrah ya, kaum Muhajirin sama Ansar. Jadi sebelum Nabi hijrah ke Madinah, itu orang Madinah itu sudah ada yang berangkat ke Mekah dan melakukan ya baiat Aqabah yang pertama dan baiat Aqabah yang kedua.
Nah, makanya Nabi itu nggak tiba-tiba ke Madinah enak di sana, enggak. Tapi karena memang udah ada targetnya, udah ada tujuannya. Nah, ceritanya orang Madinah ini sudah dididik oleh Nabi, ya ketika apapun kejadiannya, kalian tuh harus menerima teman-teman muhajirin, karena mereka datang ke sana nggak bawa apa-apa, nggak bawa makanan, nggak bawa harta, mereka bawa cuma pakaian yang ada di dalam. Makanya mereka mencintai para muhajirin ini melebihi apa yang mereka punya. Sampai walaupun mereka butuh, ya udah biar pakai mereka dulu. Nah, bahasa itunya. Ya walaupun mereka butuh makan, apa yang penting mereka bisa makan dulu. Nah, gitu. Karena mereka masih bisa berusaha untuk menanam lagi, mencari lagi. Ya, sedangkan yang muhajir ini memang sama sekali mereka nggak bisa menanam. Maka dari itu dia tutupkan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita istilahnya menjaga diri untuk kikir, kan lawannya derma kikir. Kalau kita memberi apapun yang kita beri walaupun kita butuh, insya Allah itulah orang-orang yang beruntung. Begitu kira-kira Pak ya. Semuanya. Kasih. Ada lagi. Gimana tuh Ustaz? Kita menolong orang nih, kita sendiri perlu ditolong. Oh gitu maksudnya. Mentalnya. Oh iya, berarti mentalnya harus dibalik. Ya, kan? Merdeka jiwanya, selama ini belum merdeka. Bagaimana menolong orang sedangkan kita butuh. Nah, berarti ayat ini mengajarkan kita untuk apa namanya, bersyukur. Ya, harus bahasanya qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Ya, laisal ghina, ya, bukanlah orang kaya itu orang yang punya banyak harta. Ya, walakin al-ghina ghina nafs. Akan tapi orang yang bilang orang kaya itu adalah orang yang kalau diberikan rezeki dia merasa cukup. Ya, maka orang punya banyak rumah mereka nggak tenang hidupnya. Ya, bukan karena banyak hartanya kan. Yang dia tinggal satu, yang nggak ditempati banyak. Tiba-tiba tercolong orang, kan dia orang resah, tapi dia banyak hartanya. Tapi kalau orang rumah biasa, punya istri, punya anak, punya perabotan biasa-biasa, tapi dia merasa ya Allah sudah berikan saya ini, saya syukuri, tapi dia tenang. Nah itu yang disebutkan laisal ghina, ya, makanya kasratul arad, bukan karena banyak harta benda, walakin al-ghina ghina nafs, jiwanya merasa tenang. Maka untuk menenangkan jiwa dan sejahtera nafsi banyak-banyak berzikir. Nah itu untuk ala bidzikrillahi tasma'innul qulub. Semoga dengan banyak berzikir kalbu kita menjadi tenang. Nah, ada lagi mungkin yang bertanya? satu lagi cukup. Satu lagi boleh. Yes. Satu, oke. Kita tutup dengan berdoa, ya, berdoa untuk diri kita, untuk orang tua kita, untuk para pejuang-pejuang kita, untuk para syuhada-syuhada yang telah mengorbankan harta jiwanya demi kemerdekaan Republik Indonesia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'al hadha baladan amina mutma'inna sakha'an rakha'an wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma ij'al hadha baladan amina mutma'inna
مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منه بالله واليوم الآخر. ربنا اجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك ولنا فيها صلاة إلا سرتها وقضيتها يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.